Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya tentunya di channel Agus Mulyono ya. Nah teman-teman, untuk kali ini tuh saya agak sedikit melenceng dari tema saya. Tema saya itu kan biasanya itu pemanenan sawit, cuman kali ini tuh saya mau membahas tentang perawatan sawit ya. Karena ya sebagai sesama petani sawit, saya ingin berbagi pengalaman tentunya bersama teman-teman semuanya ya. Ya dimanapun teman-teman berada ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, bisa teman-teman lihat di belakang saya ini, kondisi sawit ini sebelum hari ini ataupun sekitar 6 bulan yang lalu, ini kondisi sawitnya ini sangat-sangat memprihatinkan ya. Dia sama sekali tidak ada buahnya, bisa teman-teman lihat ya. Ini asli tidak ada buahnya. Nah, jadi dan hari ini adalah hasil setelah saya melakukan riset ya, riset pemupukan di lahan ini, dan sekarang hasilnya itu bisa teman-teman lihat ya seperti ini. Dia buahnya itu keliling ya. Jadi untuk 3 pusingan terakhir ini itu hasilnya sudah lumayan bagus, karena untuk biasanya itu hanya sekali panen ya guys, satu pusingan itu paling hanya sekitar 300 atau 400 kiloan. Tapi di 3 pusingan ini setiap manennya itu hampir tembus di angka 1 ton. Dia hanya mencapai di angka 960 kilo ataupun 930 kilo, dan berturut-turut selama 1 bulan ya guys. Jadi 3 kali pusingan. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah riset yang saya gunakan, yaitu mmm, dari cara pemupukannya ataupun urutan pemupukan yang saya gunakan di sini ya. Nah, biasanya itu kan pupuk yang digunakan di lahan ini itu pupuknya itu dia tidak, apa ya, tidak konsisten. Bulan ini dia masuk NPK ataupun 3 bulan yang akan datang masuk pupuk merek lain. Nah, jadi kami melakukan riset, tentunya kami ada pedoman lahan yang sudah, apa ya, pedoman lahan yang kami ikutin. Nah, lahan itu tuh buahnya lumayan. Nah, jadi kami mengikuti lahan yang di sana. Nah, jadi di sini itu urutan pemupukannya itu kami rubah, kami riset. Nah, untuk pemupukan yang pertama, itu kami lakukan pemupukan menggunakan pemupukan dolomit. Mungkin dolomit ini sedikit, apa ya, bisa dibilang itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu penting, tapi ini sangat penting karena dolomit ini dia untuk menetralkan pH tanah ya guys ya. Jadi setelah pH tanah ini netral, nah baru kita masukkan yang namanya pupuk kimia. Nah, setelah saya aplikasikan pupuk dolomit, ini saya kasih basis kurang lebih 2 minggu atau 3 mingguan ya guys. Nah, setelah saya berikan pupuk dolomit, itu baru saya masukkan pupuk yang namanya pupuk kimia. Nah, pupuk yang saya gunakan di sini tuh pupuk NPK, KCL, dan pupuk RP. Nah, jadi ketiga pupuk ini kami aplikasikan tentunya. Nah, NPK yang saya gunakan ini NPK 16825 ya. Nah, untuk jenis-jenis NPK ini banyak ya guys ya. Ada yang NPK 1616 ataupun 121616 ataupun NPK 16525, dan masih banyak lagi ya jenis-jenis pupuk NPK. Tapi pupuk NPK yang saya gunakan di sini itu NPK 16825 guys. Ya bisa teman-teman lihat sendiri di sini hasilnya. Buahnya ini belum masak ya guys, karena ini adalah hasil riset setelah 6 bulan yang lalu ya. Setelah 6 bulan yang lalu, kan bisa teman-teman lihat tadi di opening itu pohonnya itu sangat memprihatinkan ya. Tapi di hari ini bisa teman-teman lihat ini buahnya keliling ya, buahnya keliling. Memang ini belum ada yang masak satupun. Tapi dari sini saya
berani menyimpulkan ataupun berani menerbitkan video ini karena memang buktinya ini sudah nyata ya, guys, ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita rutin menggunakan pupuk yang saya sebutkan tadi, pupuk NPK ya, kalau merek itu terserah teman-teman mau pakai yang merek apa, cuman yang di sini yang saya pakai NPK 16825 plus KCL, plus dolomit ya, dolomit untuk yang pertama kalinya. Nah, bisa apa ya, setelah saya aplikasikan pupuk tersebut dan hasilnya nyata seperti ini ya. Nah, untuk pengaplikasiannya di sini, untuk pemupukan itu kan ada 3 cara ya. Yang pertama itu ada cara kita gocor ataupun kita larutkan ke dalam air. Yang kedua itu kita taburkan di sekeliling pohon. Yang ketiga metode tanam. Nah, jadi untuk metode yang kami gunakan ini kan sudah 2 kali proses pemupukan, teman-teman. Untuk yang pertama itu kami sabur, kami tebar di sekeliling pohon. Nah, itu jaraknya yang kami gunakan ya, teman-teman, itu jaraknya di angka 1,75 meter ataupun sampai 2 meter. Dia jangan terlalu dekat ya, dia kalau terlalu dekat ini dia kurang efisien karena pupuk yang kita sebar tadi itu tidak teraplikasi ke akar muda. Sedangkan akar muda di sawit ini itu bisa jadi jaraknya tuh antara 2 meter sampai 4 meter dari titik tanam ataupun titik pohon ini ya. Umpamanya di sini pohonnya, akarnya itu akar muda itu bisa di ujung sana ataupun bisa di rumpukan pelepah sana. Nah, jadi kalau teman-teman ingin menggunakan metode yang namanya disabur ataupun ditebar, itu jaraknya minimal tuh di angka 1,75 meter ya. Artinya 1,5 meter lebih dari pohon. Nah, kemudian metode yang kedua ataupun tahap pemupukan yang kedua, di sini kami menggunakan metode tanam, yang artinya di sini kami sediakan 4 lubang setiap pohon. Dosis yang kami pakai di sini 2 kilo ya, guys. Jadi setiap lubang itu kami isi kurang lebih setengah kilo. Nah, jadi 4 lubang, satu pokoknya itu mengkonsumsi ataupun menghabiskan kurang lebih 2 kilo. Ya, jadi teman-teman, ya semoga sharing-sharingan saya ini bermanfaat buat teman-teman. Ya, kita sesama petani sawit, saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya tentang lahan ini ya, karena lahan ini memang bukan punya saya, melainkan ini lahan saya kerja di sini, tapi saya yang merawat, saya yang memanen. Jadi saya tahu betul hasil dari kebun ini sebelum diaplikasikan pupuk yang saya sebutkan tadi ya. Jadi sampai di sini dulu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, tandan berduri.